puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Seberapa kami umat-umat-Mu boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Serta kami mau Tuhan dengarkan suara-Mu Bapa. Sebelum kami lebih jauh lagi masuk dalam hadirat-Mu, kami rindu Tuhan biar Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, mengawasi dan setiap pribadi kami Tuhan. Engkau ampuni akan setiap pelanggaran dosa yang kami perbuat Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Engkau, Engkau ampuni. Dan biarlah Tuhan kami boleh masuk dalam hadirat-Mu dengan kekudusan, khususnya daripada Allah boleh menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkah musnahkan sudah datang kasih-Mu Bapa. Haleluya, amin. Ya Yesus Tuhan.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali pada malam hari ini kita bersama-sama boleh beribadah di hadapan Tuhan. Dan kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan merupakan jawaban bagi kita semua. Di tengah-tengah situasi apapun, Dia yang menjadi jawaban. Satu tema yang kita ambil pada malam hari ini yaitu perjumpaan yang mengubahkan. Perjumpaan yang mengubahkan. Banyak orang Kristen mengalami rasa frustrasi yang paling dalam karena dia berusaha dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri untuk hidup berubah. Karena firman Tuhan mengatakan, "Hendaklah engkau berubah oleh pembaharuan budimu." Dan banyak dengan kekuatan, mencoba dengan kekuatan diri ingin merubah kehidupannya. Tapi satu hal yang kita sadari, bahwa kita tidak bisa merubah diri kita. Yang bisa merubah diri kita, hidup kita, adalah Tuhan sendiri. Yang bisa merubah kehidupan kita adalah firman Tuhan itu sendiri. Karena firman itulah yang membawa kita dalam satu perubahan ke perubahan yang lain. Kita belum sempurna, tetapi sedang menuju kesempurnaan. Kita belum menjadi orang yang apa yang diharapkan oleh Tuhan, tetapi kita tahu bahwa proses ini sedang berlangsung. Yang dapat memperbaharui adalah Tuhan sendiri. Saat kita bersekutu dengan Tuhan yang tulus, yang kudus, maka sifat-sifat ilahi itu akan mentransfer kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang tokoh yang bernama Sakyus dalam Perjanjian Baru. Dia adalah orang yang terkenal. Dia tahu siapa dirinya. Tetapi saat berjumpa dengan Tuhan Yesus, terjadi perubahan yang radikal. Kita akan buka di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan firman Tuhan mengatakan, judulnya Sakyus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendoli orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke arah atas dan berkata, "Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Berbahagialah kita yang sudah mendengar firman Tuhan, menaruh firman itu di dalam hati kita, dan kita belajar untuk melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Sakyus, dalam sekolah minggu sering kita dengar cerita ini. Tetapi ada beberapa kebenaran yang yaitu dapat kita temukan di dalam perikop yang sedang kita baca ini. Siapa sih Sakyus ini? Dalam bahasa Ibrani dan Aram, sebenarnya kata Sakyus itu kependekan dari kata Sakai atau Sakaria. Kemudian dalam
eh, bahasa yang lain, yaitu disebutkan mempunyai arti yang murni. Kemudian Sakius dalam bahasa Yunani itu disebut yang kecil, tapi badannya besar dan pendek pula. Ada 3 hal yang mengenai Sakius ini. Yang pertama, yang perlu kita ketahui bahwa Sakius ini kepala pemungut cukai. Dia mempunyai jabatan yang cukup tinggi sebenarnya. Dalam pemerintahan Romawi, Sakius ini orang yang dihormati. Karena sebagai kepala pajak, mempunyai jabatan. Kalau sekarang, sungguh banyak orang yang menghormati dia. Jadi, apa yang dirindukan banyak orang, itu sebenarnya, jabatan itu menjadi banyak incaran manusia. Orang berlomba-lomba membayar berapapun harganya, membayar apapun segala susahnya untuk mencapai jabatan tertinggi. Dan Sakius sudah mendapatkan itu. Sakius adalah kepala pemungut cukai. Satu jabatan yang begitu dirindukan banyak orang. Yang mempunyai nama di pemerintahan Romawi. Kemudian yang kedua, yaitu mengenai Sakius. Yang kedua adalah orang yang kaya. Orang yang beruang. Orang yang memiliki semua fasilitas. Banyak manusia yang mengejar semua itu. Jabatan, kekayaan, dan semua telah dimiliki oleh seorang yang bernama Sakius. Di mana kalau kita punya uang, biasanya banyak orang yang datang. Ada pepatah yang mengatakan, kalau kamu tidak punya uang, kamu tidak dihormati. Kalau kamu tidak beruang, kamu tidak dihargai orang. Jadi orang itu menghargai apa yang kita punyai. Walaupun itu keliru, tetapi itu kehidupan nyata di dunia ini. Di mana saat kita punya uang, banyak sahabat yang datang, banyak teman-teman yang datang, banyak orang-orang yang datang. Untuk tujuannya apa? Untuk mendapatkan cipratan berkat. Untuk mendapatkan sedikit dari apa yang kita miliki. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Sakius itu orang yang hebat. Dia mempunyai jabatan tinggi, dia dikatakan dia orang yang kaya. Tetapi di pemandangan orang atau imam-imam, orang Israel, dikatakan Sakius ini adalah orang yang berdosa. Sebagai pengkhianat, ini adalah hukuman sosial dari masyarakat Yahudi, dari masyarakat Israel, bahwa perbuatan atau pekerjaan dari Sakius ini, walaupun dia ini adalah orang Yahudi, orang Israel, tetapi perbuatannya sangat dibenci oleh orang Israel. Karena merugikan banyak orang Israel. Memang secara legal formalnya, dia tidak melanggar hukum. Karena sudah membeli jabatan itu dari pemerintahan Romawi. Tetapi apa yang legal menurut manusia, belum tentu legal menurut Allah. Legal menurut aturan, belum tentu legal menurut pandangan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya mungkin bisa membenarkan apa yang dilakukan itu secara hukum tidak salah, secara yuridis tidak salah. Tetapi kita mempunyai hati nurani yang bisa menimbang. Oleh sebab itu, hukuman sosial untuk yaitu Sakius ini dijuluki oleh orang Yahudi sebagai orang berdosa.
Jadi yang pertama dia seorang pemungut cukai, kemudian dia seorang yang kaya, tapi ada julukan yang ketiga, yaitu dia orang berdosa. Dan 4 tindakan Sakius yang sampai, kenapa sih Tuhan Yesus itu sampai yaitu berfokus dengan orang yang dilihat, dilabeli sebagai orang berdosa ini. Dalam ayat yang ketiga di situ dikatakan, ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Dikatakan, ia berusaha untuk melihat Yesus itu. Di dalam hatinya ada dalam satu kekosongan. Walaupun jabatan itu ada, kekayaan itu ada, uang itu ada. Tetapi ada sesuatu yang ada dalam hatinya. Kekosongan hidupnya. Bahwa apa yang menurut manusia indah, menurut manusia itu baik. Tanpa Yesus sebenarnya ada kekosongan di dalam hidupnya. Dia bukan kurang hormat. Banyak orang yang menghormati dia. Tetapi di tengah-tengah hingar-bingarnya orang memuji dia, ada sesuatu yang kosong. Oleh sebab itu, dia berusaha, ada kerja keras untuk melihat Yesus itu. Siapa sih Yesus itu? Padahal Yesus bukan terkenal orang anak dari orang kaya. Pengusaha besar, konglomerat tidak. Dia anak seorang tukang kayu sebagai manusia, yaitu Bapak Yusuf. Tetapi itu menarik perhatian dari Sakius yang mempunyai jabatan ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu ia berusaha untuk melihat Yesus itu. Kemudian yang kedua, dia berlari mendahului banyak orang. Saking kepingin, saking rindunya, dia berusaha untuk dapat melihat. Dia mendahului banyak orang. Pokoknya hatiku pingin melihat Yesus. Ingin ketemu dengan Yesus. Dalam ayat yang keempat. Kemudian karena Sakius itu badannya pendek. Kemudian akhirnya dia memutuskan. Dia memanjat pohon. Coba bayangkan. Ini sudah tua. Bukan anak-anak. Kalau anak-anak manjat pohon, oh itu biasa. Tapi ini sudah pendek, gemuk, kemudian berusaha untuk memanjat pohon. Hanya satu, ingin melihat Yesus. Dengan susah payahnya dia lakukan semua itu. Kemudian ketiga, di atas pohon, dia memperhatikan Yesus. Kemudian waktu di atas pohon, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia adalah orang berdosa. Dia adalah kepala, yaitu pemungut cukai. Dia adalah orang kaya, tetapi dia mau melakukan semua ini hanya untuk melihat siapakah gerangan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu dia ada di atas pohon, kemudian Yesus lewat di situ. Kemudian dia lihat, waktu matanya bertatapan dengan Sakius, orang ini mempunyai kerinduan untuk bertemu aku. Waktu berjumpa, pandangannya bertatapan muka dengan Tuhan Yesus. Saya percaya di dalam Alkitab walaupun tidak dituliskan, ada sesuatu yang menarik perhatian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus tidak mengatakan begini, "Hei engkau orang berdosa. Hai engkau bertobat." Tidak. Tuhan Yesus dengan cara yang halus. Yesus tidak menghakimi orang berdosa. Yesus tidak pernah menolak orang berdosa. Yesus tidak pernah benci orang berdosa. Dia mengasihi orang benar dan orang berdosa. Yang dibenci adalah dosanya.
bukan oknumnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Yesus membenci orang berdosa, pribadinya, maka Sakius tidak akan pernah disapa. Mungkin langsung dimaki-maki, kamu bertobat Sakius. Kamu harus berubah Sakius. Tuhan Yesus tidak. Dan dengan sapaan yang lembut, dia mengatakan, Sakius, turunlah. Mungkin saat itu dia kebingungan. Loh, kok dia kenal aku? Yesus ini kok kenal aku? Bukankah aku ini orang berdosa? Bukankah aku ini orang yang dibenci oleh orang Israel? Bukankah aku ini orang yang tersingkirkan? Tetapi Yesus dengan lemah lembut, dengan sapaannya, Sakius, turunlah. Mungkin dengan gemetar, mungkin dengan ketakutan, mungkin dengan ekspresi yang begitu luar biasa. Dan saya tidak bisa membayangkan waktu dia turun, entah itu langsung merosot gitu atau gimana, saking senangnya saat berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena semua orang menghakimi sampai melabeli dia sebagai orang berdosa. Tapi Yesus ini tidak. Tatapannya penuh dengan kasih. Tatapannya penuh dengan belas kasihan. Kemudian dia menyata, Sakius, turunlah. Aku mau singgah di rumahmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini satu hal yang perlu kita contoh, bahwa Tuhan tidak pernah menolak siapapun kita. Tuhan tidak pernah membuang kita. Sekelam apapun hidup kita, Yesus mengasihi kita. Kemudian tindakan yang keempat yang dilakukan oleh Sakius, Sakius menerima Yesus di rumahnya. Dalam ayat yang ke-6, di situ dikatakan, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dia menerima Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan senang hati. Orang lain mungkin membenci, tidak mau singgah di rumahnya, tidak mau peduli dengan dia, karena ada label, dia orang berdosa. Tetapi di sini dikatakan, Sakius sungguh-sungguh menerima anugerah. Dikatakan dengan senang hati, dengan sukacita, kemudian menerima Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan saat di rumah Yesus, di rumah Sakius, Tuhan Yesus diajak makan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini satu respon yang luar biasa. Tetapi ingat, di tengah-tengah penerimaan Tuhan Yesus, ternyata ada orang-orang yang tidak senang. Ada orang-orang yang tidak mau menerima hal itu terjadi. Dalam ayat yang ke-7 di situ dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu yang bagaimana? Yesus mau datang singgah di rumah Sakius, orang yang berdosa itu. Kemudian makan bersama-sama. Menumpang di rumah Sakius yang disebut orang berdosa itu. Mereka ngedumel. Mereka bersungut-sungut. Mereka menggerutu. Mereka iri sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, rindunya mereka, orang ini dibuang aja. Orang ini tidak usah diperhatikan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau datang ke rumah Sakius. Kemudian pada waktu mereka menggerutu, dikatakan, kenapa Yesus menumpang di orang berdosa? Sekarang respon dari Sakius, saat dia bersama dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, makan bersama dengan Tuhan,
satu tindakan yang luar biasa. Dalam ayat yang ke-8 di situ dikatakan, tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, yaitu kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali. Perubahan terjadi. Dia itu terkenal orang yang pelit, terkenal orang yang kikir, orang yang kaya tetapi kikir, orang yang kaya tidak mau memberi. Tetapi saat berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengatakan, setengah dari kekayaanku, aku akan berikan, aku akan bagikan kepada orang miskin. Kemudian, kalau ada orang yang pernah aku tipu, aku kembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perubahan yang radikal saat kita berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan akan merubah sikap kita. Tidak peduli masa lalu kita. Saat kita menerima Tuhan, menjaga hubungan intim dengan Tuhan, maka perubahan itu pasti terjadi. Dan jawaban Tuhan dengan apa yang dilakukan oleh Sakyus itu. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang bukan mencari orang yang benar. Yesus datang bukan untuk mencari orang yang suci. Tetapi orang yang berdosa dan mau diubah oleh Tuhan. Kita bisa berubah saat kita berjumpa dengan Tuhan. Biarlah lewat renungan firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman itu menjamah hati dan pikiran kita. Dan Tuhan melihat kerinduan hati kita yang paling besar, yaitu kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, semuanya akan berubah dan hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami merenungkan kembali kehidupan kami, Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih daripada semua yang ada di bumi ini. Karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Perjumpaan Sakyus yang telah diubahkan dalam kehidupannya. Dan perjumpaan kami secara pribadi dengan Engkau yang mengubah hidup kami. Karakter hidup kami yang lama berlalu di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan berikan karakter yang baru. Karakter kerajaan surga menjamah hati kami. Sehingga kami menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat hati kami berbalik kepadamu. Buat kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan malam hari ini Engkau menjumpai pribadi lepas pribadi. Persoalan apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bawa di hadapan Tuhan. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup mengubah dalam hidup kami. Keluarga kami Tuhan. Tuhan juga akan mengubahnya. Sehingga menjadi keluarga yang bahagia di dalam Engkau. Karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Dan di dalam pribadi kami. Yang sakit pun Tuhan juga sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang penuh dengan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian dari Sakyus yang mengubah hidup kami.
Dan kami mengucap syukur Roh Kudus turun atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meletakkan hidup kami kepadamu. Bapa, di dalam nama Yesus kami juga ingat akan saudara-saudara kami yang sedang ada dalam kebanjiran Tuhan, banjir bandang di dalam nama Yesus. Kami bawa Tuhan saudara-saudara kami yang ada di Jeneponto maupun di Bantaeng di dalam nama Yesus. Belas kasihan-Mu turun atas kehidupan mereka. Dan kami percaya ada kerinduan yang besar. Mereka berseru-seru kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan dalam hidup mereka. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan setiap lutut bertekuk lutut dan menyembah kepadamu. Di tengah-tengah kondisi seperti ini Tuhan, lawatan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan juga menolong para dokter, juga Tuhan menolong para korban COVID di dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada korban lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Bangsa ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat atas bangsa ini. Kami berdoa untuk Pak Jokowi dan wakil dan semua jajaran dalam pemerintahan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan roh hikmat dan wahyu sehingga setiap pengambil keputusan adalah keputusan yang ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus, shalom untuk Indonesia. Shalom bagi kota-kota, shalom bagi orang-orang yang sedang berseru kepada Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau yang pegang kendali. Engkau yang memberkati setiap kami. Pemeliharaan-Mu Engkau nyatakan. Seperti Engkau menyertai Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, maka penyertaan-Mu itu juga menyertai kami. Diberkatilah kami di rumah, diberkatilah kami di jalan, dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu itu menyertai kami. Belalang pelompat, belalang pengirik, belalang pindah, dialaukan dari hidup kami. Dan kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Di tengah-tengah situasi yang sulit, justru disinilah kami akan menerima anugerah berkat yang daripada-Mu. Terimalah berkat daripada Bapa, cinta kasih dari Allah Sang Putra, dan diikat dengan tali kasih Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali untuk mengangkat kita bersama-sama ke surga. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.